Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, sorry Teh ya pada segmen yang pertama ngobrol-ngobrol kita berakhirnya kurang enak. Tiba-tiba internet di tempat saya ngedrop Teh. Ya, nggak apa-apa, itu teknis. Tenis ya, Betul. jadi Nggak apa-apa, jaringan Mas tuh Seno. kadang ya nggak stabil ya. Jadi Nggak mungkin stabil ya. saya juga minta maaf sama Sobat Seno kalau membuat tidak nyaman. Tapi secara substansi nggak ada masalah sebetulnya ya. Iya, oke, oke. Ya, Sobat Seno nih sekali lagi dikenalkan kita ada tamu Teh Irma, Uni Irma. Kalau title kerennya konon kabarnya Life Insurance Ambassador ya Teh. Itu kan kata kanal rumah kita. Terima Itu kasih kepada kanal rumah kita. ya, satu gelar profesi yang dianugerahkan oleh kanal rumah kita. Pada segmen terdahulu, saya dan Teh Irma udah mengupas, udah mengulas ya tentang bagaimana financial freedom, kemerdekaan secara keuangan, pelan-pelan mulai dibangun atau dibentuk. Terutama tuh yang milenial yang masih muda-muda ya Teh ya. Iya. Nah, di segmen 1 sudah sampai slide ini kan kita bahas ya, sampai siklus Betul, kehidupan betul, ya. Mas Seno. Bagaimana dari wealth protection sampai wealth distribution didiskusikan. Jadi Sobat Seno yang sempat nonton video yang sekarang, boleh dong ditengok-tengok lagi video sebelumnya. Sebelumnya, biar Ditonton. nyambung ya. Biar nyambung. Karena relate ya, betul, benar. Ya. Nggak perlu di like, nggak perlu di subscribe jika tidak ada gunanya. Tapi kebetulan kok ya karena rumah kita hampir semua videonya mengandung unsur edukasi dan inspirasi lah. Kira-kira gitu. Boleh sombong dikit nih. Oke. Teh, nggak keberatan kita bahas pembahasan selanjutnya Teh ya? Oke, Kita lanjutin ya. oke. Lanjut Boleh, ya. Oke, boleh. Kita lihat nih slide berikutnya nih ya. Slide berikutnya adalah terutama untuk semua orang sebetulnya. Ya. Mengenai prinsip menabung untuk slide berikutnya. Ya. Nah, mau Teteh dulu apa saya dulu? Ayo, Teteh dulu boleh. Ya. Yang benar dalam prinsip menabung gimana sih caranya gitu? Ada yang salah soalnya kan? Nah, gini nih. Saya malu loh ngebahas slide ini sebenarnya. Oh, kenapa? Lupa nabung atau gimana? Gini, bukan lupa nabung. Nabung ingat. Ya. Tapi dibalik sama kita tuh caranya. Dan saya percaya kebanyakan orang seperti itu ya. Ya, itu dia, itu yang mau diceritain Teh. Coba benar nggak sih? Benar. Karena, termasuk saya. Ini termasuk saya dulunya. Gimana? Ya. Gimana ceritain? Kebanyakan, ini kita bicara yang salahnya dulu nih ya. Yang salahnya dulu nih. Kebanyakan orang nih, entah itu dia sebagai employee terima gajian, atau sebagai agen asuransi terima komisi, atau apapun lah profesi yang setiap bulan terima penghasilan misalnya ya, terima gaji katakan, terima gaji atau honor juga bisa ya, self employed honor apapun profesi ya, apapun profesi, artinya yang menerima uang setiap bulan gitu ya. Rata-rata orang kita nih, orang Indonesia nih, konsumtifnya itu tinggi ya Pak Seno gitu kan. Hobi belanja. Hobi belanja. Ya, kalau kita mau lihat, kalau kita mau perhatikan Pak Seno ya, setiap keluar negeri itu Pak Seno, itu yang belanja itu orang Indonesia tuh waduh gila-gilaan. Gila-gilaan ya. Iya, di Orchard Road nggak apa-apa gitu sih. juga. Iya, nggak apa-apa sih belanja kayak begitu. Cuman kita harusnya kan nih begitu kita terima uang, harusnya kita memenuhi kebutuhan sandang pangan kita dulu kan. Kita penuhin kebutuhan sandang pangan kita dulu, yang pokok-pokoknya dulu. Nah, setelah kita terima ini, baru kemudian kita sisihkan untuk menabung dulu. Setelah kita penuhi kebutuhan pokok ini, kita sisihkan untuk menabung. Setelah untuk menabung masih ada sisa, biasanya orang kalau nabung tuh 10% ya dari uang yang diterima, dari gaji yang diterima ya. Rata-rata 10% gitu. Nah, setelah kita sisihkan yang 10% ini, barulah sisanya nih kita mau pakai beli tas kek, kita mau pakai beli sepatu kek, beli baju kek, atau apapun lah gitu. Nah, barulah kita pergunakan. Kan idealnya seperti itu. Nah, yang di kita itu kebanyakan terima duit, belanja dulu kan, nanti sisanya baru menabung. Menabung itu sisa dari uang gitu loh. Harusnya kan belanja itu sisa dari menabung gitu. Kalau menurut saya Pak Seno, coba kita serahkan kepada ahlinya nih, secara akademis menjelaskan nih.
Iya, jadi Sobat Seno, Teh Irma ini benar. Saya juga zaman muda dulu salah gitu ya. Dapat Ya, gaji, udah beli pakaian gitu kan, ngajak teman ya, makan. Syukur-syukur kalau ada sisanya. Kalau ada sisanya baru saya ya, tabung. Itu ya kalau di grafik tuh yang pakai tanda panah itu tuh. Contoh ya, nih, contoh gaji 5 juta nih, milenial. ya, Terus pengeluarannya berharap pengeluarannya saya batasilah 4 juta gitu ya. ya, Terus dia ada panah lagi dengan harapan ada kelebihan 1 juta kan. Itu yang ya. udah-udah nggak pernah terjadi biasanya Mbak Sutu Tete gitu kan. Dihabisin semua. Ya karena masih ada 1 juta. Apa ya? Ini ganti handphone baru untuk Iya, apa? Dijual dibelikan lagi handphone yang baru gitu kan. iya. Jadi itu cara yang salah ya Teh ya. Jadi cara yang benar yang ada di lingkaran-lingkaran itu kan, poin Lingkaran, satu di lingkaran, betul. lingkarannya, Iya, iya. poin satu Jangan ada dibalik ya Pak Seno ya. Yang garis itu yang salah ya. Yang di yang lingkaran salah yang benar. nih Sobat Seno nih kalau Takutnya itu Pak Seno mengartikannya tuh dibalik nih. ya jadi kalau yang salah kan gini jalannya. Nah, gitu. Iya, betul. Kalau yang benar milenials nih Sobat Seno terima Mengikuti 10 lingkaran. juta ke kanan Iya, dulu nih. Sisihkan iya, dulu 10%-nya. iya, Jangan betul. diapa-apain Terima dalam konsep financial planning itu termasuk ekstrim. Lupakan dulu Oh, sandang oke. pangan dulu. Pokoknya begitu masuk di Oh, rekening. Iya, menyisihkan dulu ya Pak Seno. Menyisihkan dulu yang 10% baru ke pada sandang pangan ya. iya. Jadi 10 juta Oke. berarti 1 jutanya tabung. Nah, tabung Iya, silakan. Kendaraannya atau vehicle-nya atau instrumennya mau dibeli bayarin premi untuk polis asuransi boleh. apapun ya. Yang penting Rek, menabung ya. ya reksadana mau Iya, yang konvensional mau syariah boleh. boleh. Kalau memang dimungkinkan untuk ditabung dulu ditempatkan deposito juga boleh. 10%-nya itu. Iya, Berarti sisa kan 9 juta ya sisa. kelebihannya. Iya, Itulah yang digunakan untuk sandang pengeluaran, pangan. sandang, pangan Iya, dan sebagainya. betul, betul. Jadi prinsip menabung dan sekaligus prinsip belanja adalah sesuaikan gaya hidup dengan berapa banyak yang Anda mampu biayai. Kecenderungan kan Oke. terbalik ya, pengen gaya hidupnya Jangan tinggi. lebih besar pasak daripada tiang ya, kata Iya, peribahasa ya. iya. Akhirnya maaf tergiur atas tawaran-tawaran kredit, Iya, bukan kartu kredit diskon, 0% betul, gitu ya. betul. Cicil Iya, barang ini, padahal daya iya, belinya nggak mampu. Ya gitu-gitu ya, Teh ya. iya. Ya. Ini bocoran nih Sobat Seno. Pasti Teh Irma ini Unirma yang namanya pundi-pundi tabungannya udah kalau celengan ayam tuh ayamnya udah segede rumah kali. Gitu ya, Teh. Amin, amin. Amin. Ayamnya udah hidup kali ya. Iya. Mudah-mudahan dapat inspirasi nih. Nah, slide berikut nanti Teh Irma nih yang tugasnya jelasin karena di awal diskusi kita kan tadi sudah disinggung-singgung jangan terlambat menabung gitu ya Teh ya. Iya, betul, betul. Nah, mari kita lihat di slide berikut nih ya Iya. tentang Time hitungan-hitungan kalau value of money. nilai waktu dari uang. Mau Tete Iya. duluan atau saya duluan nih yang jelasin ke Sobat Seno? Saya tawarin. Pak Seno aja deh dulu, Ya nanti yang Tete pakarnya dulu nih. baik Sobat Seno nanti Tete kita jadikan ini ya contoh karena Tete ini tabungannya banyak. Amin, amin ya Allah, amin. Baik, Sobat Seno kan tadi kita udah bicara bagaimana yang 10% mau diinvest, ditabung. Diinvest, ya. Anggap saja ada satu jenis investasi yang return atau tingkat pengembalian 10%. Ya Ya, kalau zaman pandemi ini agak sulit sih, tapi kalau nggak pandemi itu jenis yang namanya obligasi. Tete pernah dengar obligasi ya? ya. Efek bersifat utang atau surat utang gitu ya. Surat utang. Itu memungkinkan ya 10% per tahun rata-rata. Ya. Nah, ini ada milenial nih contohnya umurnya 25. Dia mampu iur, dia mampu setor, dia mampu nabung 5 juta per tahun. Per tahun ya. Ya. Sebetulnya nggak gede juga ya Pak Seno kalau kita breakdown bagi 12 ya. Enggak ini Sangat-sangat memungkinkan. ya bisa kalau dibagi 12 kan itu rata-rata 5 juta dibagi 12 berarti 250-an ya. 250-an. Enggak lah. Kira-kira segitulah ya. Ya.
300, 400. 400-an 400-an, sekian. 400-an 400 ya. something, ya. 400 something per bulan. Ya, Jadi betul. kalau sarjana yang baru harusnya mampu, karena sekarang gaji sarjana non pengalaman di perusahaan swasta gajinya bisa lah sampai 5 juta. Bisa. Non Iya, pengalaman betul. ya. Iya, betul. Jadi kalau dia sisihkan 10%-nya 500.000 aja udah harusnya bisa. Sangat bisa harusnya. Jadi dari usia 25 dia store terus 5 juta setiap tahun. Ya. Dia stop teh sampai usia 35. 35. Dari Berarti 25 stop 11 tahun sampai ya. 35. 11 tahun Ya. tuh dia. 11 Jadi tahun dia ya. tabung terus. Ya. Dia stop, dia diamin aja tuh tabungannya itu sehingga berakumulasi, gitu ya Teh ya. Itu Ya. kan namanya bunga majemuk ya. Jadi Ya. bunga 10% berbunga. tadi ya. Jadi karena selama 11 tahun dia menabung rata-rata 5 juta per tahun, totalnya 5 kali 11, 55 juta itu yang di kolom situ. Ya. Kalau didiemin aja dengan pergerakan bunga majemuk tadi, asumsi tingkat suku bunga 10%, itu teh jadi 1,6 miliar Ya. ketika usianya 65. Ketika usianya 65 tahun. 65. Iya. Ya. Itu kan Betul. sebagai jawaban tadi itu bahwa perlu untuk pensiun. Ya. Nah, repotnya kalau kita menunda. Menunda. Ada milenial lagi satu lagi, antar aja saya nabungnya usia 36. Ya. Jadi dia menunda selama 11 tahun. Kalau temennya kan tadi 11 tahun menabung. Betul. Ini dia baru memulai usia 36, 5 juta tiap 30. tahun dari usia 36 sampai usia 65, berarti totalnya itu 30 tahun. Ya. Sehingga kalau secara akumulatif yang dia store kan 5 juta kali 30. Iya. Berarti 150 juta ya. 150 juta, ya. Coba bayangin. Yang dia tabung lebih gede akumulasinya. Masa menabungnya lebih lama. Hasilnya lebih kecil. Hasilnya yang lebih dia kecil. dapat lebih kecil. Betul. 900 jutaan. Itu selisihnya sampai 700 jutaan tuh perbandingan antara orang yang cepat itu memulai dan ruginya menunda. ketika kita memutuskan untuk menunda menabung ya Pak Seno ya. Iya. Dibanding dengan kita memutuskan menabung dari sejak dini, sejak mampu. dini. Gak apa-apa, kecil, betul kata, gaji baru 2 juta betul. kalau pemula. Betul. Atau Ya. sekarang kan banyak yang dagang online ya, punya omset misalnya, hasil keuntungannya akhirnya 2 juta gitu ya. Iya. Nah, jual keripik, jual Betul. bolu, jual pakaian. Iya. Nggak apa-apa, tabung aja 200.000 dulu ya. Betul nggak? Betul. Ini tuh perhitungan kalau kita, khususnya untuk para milenial ya, ini perhitungan untuk Anda bisa disiplin menabung, ya let's say kita pembulatan 500.000, 400 sampai 500.000 lah sebulan ya. Seperti ini loh perkembangan uang Anda ketika Anda memutuskan untuk menabung di usia sedini mungkin gitu. Jadi jangan mikir lagi, jangan banyak pertimbangan lagi untuk nabung. Pokoknya nggak nabung ya 10%. Kecil nggak apa-apa, cuma 200.000, 100.000. Betul. Bahkan yang ekstrim sekalipun ya, waduh penghasilan saya cuma 1 juta nih. Nggak apa-apa tabung 100. Nggak apa-apa, iya betul. Kalau pertanyaan gini, terus gimana saya membiayai hidup? Kebutuhan sih nggak pernah selesai-selesai, betul nggak Teh? Ya. Iya, betul. Betul ya? Benar banget, setuju banget Pak Seno. Kebutuhan hidup tuh nggak pernah ada sampainya. Kan definisi ilmu ekonomi katanya untuk mendapatkan kebutuhan yang tidak, keinginan yang tidak terbatas, tapi sumber daya kita kan terbatas. Gitu. Betul, benar. Ini pengalaman yang sama Teteh rasakan juga kan di polis asuransi kan juga gitu kan ya. Semakin cepat dia setor preminya, semakin besar akumulasi perkembangannya gitu ya. Betul, akumulasi. Betul itu. Betul. Karena kan gini ya Pak Seno, meskipun kita memulai katakanlah seperti yang Pak Seno jelaskan tadi, nggak apa-apa lah 100.000 sebulan misalnya ya. Daripada kita nggak memulai sama sekali. Kita nggak dapat apa-apa, lebih baik kita memulai dari kecil gitu. Dari kecil. Dan Sobat Seno nggak perlu khawatir, ada salah satu perusahaan swasta nasional di Indonesia tuh mau loh masih nerima premi setoran asuransi 200.000 per bulan, masih ada Teh. Masih. Ada juga kalau kita punya rekening bank tertentu, lewat aplikasi aja,
kita bisa dipotong Bisa, tabungannya tuh betul. bisa dibelikan Iya, reksadana. dibandingkan Reksadana bisa dibeli dari 100.000 loh, ada bank tertentu bisa iya, dicicil. betul. Iya. Oke. Kita boleh ke next ya, ke slide berikutnya Teh, Slide mendiskusikan berikutnya. mengenai hal yang lebih berbeda tentang tadi, jadi kalaupun kita punya dana di slide berikutnya, kita akan membahas mengenai istilah ini nih, jangan simpan telur dalam satu keranjang. Satu keranjang. Oke. Ini mungkin ada masalah di Penempatan mana? ya Pak Seno ya, penempatan dana ya, penempatan Ya, dana ya. ya kalau di dalam rekaman harusnya slide-nya udah berubah, tapi kita teruskan aja dulu. Ini mungkin gangguan internet ya, untuk slide Oke. berikutnya ya. Nah, Slide berikutnya ya. ya. Jadi Teteh kayaknya setuju nggak Mas? Kalau kita punya duit 100 juta nih, benar Ya. nggak Teh kalau ditempatkan semuanya saya tempatkan aja di deposito gitu? Gini Pak Seno, kalau Pak Seno tanya, saya setuju enggak? Enggak setuju, karena yang saya lakukan juga terhadap klien-klien saya, ya. Ya. Kan kalau kita kembali lagi kepada asuransi nih Pak Seno, karena saya izin asuransi ya Pak Seno ya. Ya. Itu kan ada penempatan dana investasi. Nah, saya tidak pernah menyarankan ke satu tempat saja. Ya. Di share ke beberapa tempat. Dan gini, kita menurut saya begini ya, kita menabung itu ada beberapa pilihan. Nah, kalau saya selalu menjelaskan kepada klien saya, untuk jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, gitu ya. Jangka pendeknya kita nggak apa-apa nyimpen uang di bank karena ATM itu paling cepat. Kapanpun kita butuh dana, kita bisa ambil, gitu ya. Yang nggak perlu waktu. Yang nggak perlu waktu. Itu contohnya saja. Jangka menengah apa? Misalnya gitu. Jangka menengah mungkin kita bisa berbentuk deposito, kayak gitu ya. Karena itu kita bisa memilih mau jangka waktu berapa? 6 bulan, 12 bulan, atau berapa kita bisa memilih. Yang suatu saat bisa dicairkan ketika kita perlukan. Nah, jangka panjang, mungkin kita bisa berpikir memberikan saran mungkin di properti atau apapun yang sebetulnya kalau kita berpikir jangka panjang ini memerlukan waktu, dalam arti kata tidak liquid. Ketika kita membutuhkan uang dia tidak liquid. Nah, itu harus kita sarankan dulu nih. Saya selalu melakukan itu kepada nasabah kita gitu. Nah, kembali lagi kita seperti yang Pak Seno bilang pada awal tadi, menempatkan uang jangan dalam satu keranjang ya Pak Seno ya. Jangan Jadi kita jangan nempatin telur dalam satu keranjang. Betul, dan satu keranjang gitu. Kita pecah-pecah, kita share lah di penempatannya. Nah, sekarang kita dengerin deh dari sisi akademis, dari sisi pakar saya ini, suhu saya ini menjelaskan gimana ini sebaiknya. Iya, ini Kalau sayangnya kita kan orang lapangan nih Pak Seno. Iya, sayangnya ada gangguan internet nih, tapi saya beli ilustrasi gini ya, kan analoginya tadi ya Teh ya, kalau telur kita tempatkan dalam satu keranjang dan keranjangnya dari genggaman jatuh, telurnya pecah semua ya Teh ya? Iya, hancur semua, habis semua, betul. Habis, itu sama saja dengan kita punya duit banyak. Kalau katakanlah 100 juta atau 200 juta, jangan semuanya ditabung atau jangan semuanya di deposito, maksudnya Teteh kan gitu kan tadi. Jadi milenial juga boleh membeli atau menempatkan sebagian di deposito, sebagian di saham, sebagian obligasi, sebagian buat bisnis juga boleh kan gitu. Betul, betul, betul. Karena tingkat pengembalian atau yield atau return-nya beda-beda Teh. Sehingga hasil yang kita terima juga beda-beda. Beda-beda, betul. Tapi risikonya juga beda-beda kan? Iya, pasti. Misalnya deposito, oke bunganya kecil, tapi relatif lebih aman. Lebih aman, ya. Ada saham, punya kecenderungan return-nya lebih tinggi, tapi lebih tidak aman dibanding deposito. Betul, ya. Ada reksadana atau obligasi yang di tengah-tengah lah, tingkat risiko dan return-nya di antara deposito dan saham. Iya. Nah itu kalau ditempatkan di berbagai jenis investasi, termasuk bisnis sendirian, misalnya buka warung bakso gitu ya. Ya. Nah, saya punya hitungan nih, kalau warung baksonya juga bangkrut, itu tetap bisa tercover dengan return dari dengan bentuk yang lain. investasi yang lain. Kira-kira Investasi yang lain, betul. Itu
prinsip jangan simpan telur dalam satu keranjang. Sayang sekali ya ini slide-nya gangguan sinyal, tapi nah ini udah muncul nih Pak Seno nih slide-nya nih. Nah saya lanjutkan dulu ya. Ya maaf Sobat Seno, kadang-kadang kalau Zoom atau rekaman YouTube lewat internet tuh sinyalnya nggak stabil ya. Ya. Nah ini saya kasih contoh, ada milenial udah kaya nih, sekarang kaya-kaya loh ya. Apalagi yang bisnis startup. Oh iya, betul Pak. Iya, punya duit 100 juta, tempatin di deposito 15 tahun, hasilnya cuma 250-an juta teh. Itu dengan dengan asumsi bunganya 6,4% ini. Iya, ini kenyataannya nggak pernah loh. Ini kenyataannya nggak pernah. Ya, ini zaman sebelum pandemi. Contohnya kalau pandemi sekarang paling 3%-an teh. Per tahun deposito berjangka. Iya. Zaman sebelum pandemi juga belum pernah Pak Seno. Nggak sampai 6% deh. Ya, ini satu ilustrasi. Ya kita anggap contoh aja deh yang paling baik ya 6% gitu ya. Ya karena di dalam praktek ya deposito itu biasanya di luar pandemi ya bergerak antara 4,25, 4,5% gitu teh. Ya. Tapi saat ini tidak, Sobat Seno jangan fokus pada return, sebenarnya fokusnya pada penyebaran itunya kan. Iya. Udah dia bagi-bagi tuh. Peningkatan investasinya. Iya, bagi 20 juta di saham, 20 juta obligasi, 40 juta deposito, 20 jutanya bikin bisnis warung bakso. Iya. Saham kan lebih tinggi returnnya secara jangka panjang 15% ya teh, obligasi 10%. Tetap ada di deposito tapi 40 juta aja, nggak 100 juta. Ya. Nah, itu secara majemuk berkembang deh. Sahamnya jadi 160-an, obligasi jadi 83-an, deposito jadi 101 jutaan. Di total 350 jutaan deh. Tuh, kalau telurnya disebar-sebar di berbagai keranjang. Ya. Itulah hebatnya strategi keuangan atau strategi investasi sebetulnya. Iya. Gitu. Jadi ya Sobat Seno ini pesan nih kalau Anda punya duit, jangan juga melulu semuanya dibelikan tanah saja atau emas semuanya gitu kan. Baiknya dipecah-pecah ya. Kalau tujuannya investasi. Emas sekian, ya betul. Ya, kalau tujuan investasi ya bukan tujuannya konsumtif ya kan, bisa aja kita beli tanah memang untuk dibangun untuk rumah sendiri, itu ceritanya lain lagi. Iya. Teteh mau nambahin tentang ini cukup? Saya setuju Pak Seno, cukup ya. Jadi Artinya kita memang dituntut untuk lebih cerdas mengelola keuangan ya. Betul. Mengelola keuangan. Ya, tadi Sobat Seno juga pesan sehingga tujuan akhirnya nanti ya financial freedom itu ya Pak Seno ya. Iya, merdeka secara keuangan, biarkan merdeka secara keuangan. Iya, betul. Merdeka secara keuangan biarkan saham kita, obligasi kita, deposito kita yang membiayai hidup kita, gitu kan maksudnya. Betul. Ya. Oke. Paling cuma diingatkan ke Sobat Seno. Jadi artinya jangan juga tergiur pada bujukan-bujukan investasi yang menjanjikan return terlalu besar di jangka pendek. Terlalu besar. Pernah kejadian tuh ya? Oh banyak, bukan pernah ya, banyak ya. Betul. Arisan palsu lah ya kan? Benar. Uang berantai gitu. Jadi harus bijak lah. Ya itu saya bilang tadi ya, harus hati-hati tuh karena jangan tergiur dengan janji manis tingkat suku bunga yang tinggi. Harusnya kita lebih cerdas memikirkan bahwa dari mana dia bisa ngasih bunga segitu tuh dari mana gitu kan. Iya. Dan selalu tipuan-tipuan gitu biasanya yang kemudian beruntung orang-orang yang awal aja berinvestasi. Habis itu yang semua rontok ya. Betul. Oke. Baik, kita lanjutkan nih untuk menuju kepada pembicaraan penutupan ya. Kan tadi prinsip jangan simpan telur dalam satu keranjang. Di slide berikut ini ada istilah nih piramida keuangan. Nah, tadi Teteh singgung-singgung tuh basic financial needs mengenai sandang, pakan, pangan, perumahan gitu. Ini apa sebetulnya Teh? Sandang, pangan, papan, perumahan tuh di kebutuhan dasar apa yang harus dipenuhi seseorang dulu sebetulnya? Iya, makan kita, pakaian kita, rumah kita, pendidikan kita, kesehatan kita ya. Iya. Jadi jangan lompat ya begitu orang nambah gaji langsung saya mau bermain jangan saham. Diacak, bener betul. Kebutuhannya jangan diacak gitu loh. Nanti bisa beli saham nggak bisa makan di rumah kan gimana? Bisa beli saham anak nggak bisa sekolah gitu kan? Betul. Ya.
Apalagi bentuknya piramida, artinya pondasinya Betul, kuat dulu. Kayak rumah ya, kayak betul. piramida ya Iya, kayak rumah kan, kayak iya, bangunan. iya. Ininya rubuh, rubuh semua kan. Pondasinya harus kuat, betul, Ya. betul. Kalau itu udah terpenuhi Teh, kan Teh kan orang asuransi nih kabarnya. Bukan kabarnya sih Ya, beneran ya. ya. Apa maksudnya proteksi dan Kan Pak Seno manajemen? bukan katanya. Proteksi dan manajemen risiko itu apa maksudnya Teh? Apa yang harus Proteksi dan gambarnya kan payung tuh yang harus dilindungi apa sih? iya, yang dilindungin ya itu Nah, aset tadi. Yang dilindungin apa yang sudah kita hasilkan tadi gitu. kita bangun Kita ya. bekerja. Iya, kalau saya lebih cenderung begini ya. Yang dilindungi itu yaitu aset kita yang sudah kita bisa miliki dari hasil kerja kita. Nah, kita memiliki aset itu dari apa? Dari diri kita yang bekerja. Jadi kita lindungin dulu diri kita lindungin aset kita gitu. Nah, itu bisa Ketika resiko hidup tadi terjadi, apapun lah. Kita nggak usah bicara mati mah pasti ya Pak Seno, apapun sakit, kecelakaan tadi yang saya jelaskan, atau Pak Seno, bukannya nggak ada loh kejadian juga bisnisnya bangkrut, bankrupt. Bisa jadi. Bisa jadi, semua bisa jadi. Nah itu di situ kita perlu ada payung ya, ini piramid kedua dari bawah ya. Ada payung, payung itu melambangkan proteksi, perlindungan untuk itu gitu. Ya, jadi saya beli ilustrasi deh buat Sobat Seno. Ada orang bekerja, penghasilannya misalnya biar gampang hitungannya aja ya, 1 miliar per tahun kan gitu. Kemudian harus dipanggil oleh yang kuasa pada usia 50 lah gitu. Padahal keluarganya masih meneruskan hidup kan ya Teh ya? Iya. Jadi kalau dia punya perlindungan, pendapatan per bulannya nggak akan hilang tuh. Karena digantiin sama Gaya asuransi hidupnya kan. masih tetap, betul. Sehingga istri dan anaknya bisa meneruskan hidup. Atau bagi dianya sendiri kalau kemudian dia sakit atau celaka seperti dijelaskan di awal tadi. Gitu ya Teh? Iya, betul. Nah, kalau itu udah beres nih, basic financial needs-nya beres, udah beli polis, boleh dong rencanain financial goal. Jadi Teh Irma udah sampai tahap ini nih, udah liburan tuh. Betul kan udah? Kan financial goal bisa tadi ya Teh? Tahap menikmati hidup ya, menikmati liburan, hidup, mungkin kita liburan, atau mau ibadah tadi kan? perjalanan religi, betul ya, spiritual journey kayak begitu, atau mungkin ya apalah yang sifatnya untuk mau buka bisnis baru kecil-kecilan boleh dong di bisa financial jadi goal kita boleh, ya. iya betul betul betul. Bagi Sobat Seno yang sudah berusia lanjut mungkin buat biaya menikahkan anak, betul juga ya. Financial goal Biaya semua. nikahin anak zaman sekarang apalagi ya Pak Seno ya. Iya. Iya kalau nggak pandemi kan mahal udah ratusan juta kan. Iya betul betul ya. Jangan terbalik mikirin buat biaya pernikahan anak dulu tapi basic financial needs-nya sama proteksinya belum nggak kuat, betul. Baru berikutnya mikirin pensiun nih yang tadi udah dibahas juga ya. Jadi masa depan kan kita harus pensiun ya. Supaya gaya hidupnya nggak turun, silakan deh salah satunya bisa polis asuransi. Salah satunya. Yang lain juga bisa aja, instrumen lain bisa saham, obligasi, reksadana. Tapi semua ada plus minus, ada kelebihan kekurangan. Nggak ada produk keuangan satupun yang sempurna luar biasa, nggak ada. Betul betul. Nah itu dia kan tadi balik lagi ke jangan menyimpan telur dalam satu keranjang tadi kan. Ya. Baru di slide terakhir adalah yang tadi dibahas di siklus kehidupan yang terakhir. Kekayaan kita didistribusikan gitu ya Teh ya. Diwariskan ya. Jadi perencanaan warisan dan perencanaan untuk pendistribusian kekayaan. Itu salah cetak tuh Sobat Seno, maaf tuh. Harusnya tertulisnya wealth, tertulisnya wealth, salah cetak ya. Nah, kalau Teh Irma ini udah pengalaman juga kan menyarankan orang membeli polis juga bisa untuk diwariskan ya. Betul, betul ya. Karena kan memang di polis asuransi bagi sahabat Seno yang memang mungkin sudah memiliki polis asuransi atau bekerja sebagai agen asuransi gitu. Memang salah satu yang harus kita lengkapi dalam data nasabah itu adalah salah satunya untuk ahli waris. Ahli waris yang ditunjuk oleh si pemilik polis tadi gitu kan. Keluarganya yang pasti yang harus satu darah gitu kan. Satu darah ini contohnya
istrinya, anak-anaknya, bapak ibunya gitu kan. Nah, itu jelas secara hukum itu kuat gitu kan. Oke. Nah. Baik, jadi Sobat Seno udah jelas ya. Summary dari piramida keuangan adalah ikuti aja aturan main, yaitu perkuat dulu pondasi, ya. barulah sampai ke puncak. Kan semua orang pasti ingin sampai puncak kan, puncak kesuksesan, Ya. puncak Tapi semua kejayaan. perlu proses kan. Perlu proses, pelan-pelan. Ya. Baik, Teh Irma, senang sekali bincang-bincangnya karena slide terakhir kalau nggak salah sudah slide penutup ya. Sebuah nggak kerasa kutipan. ya? Nggak berasa ya? Kalau kita ngobrol mah emang seru banget nih. Ada pesan-pesan lain mungkin untuk viewers, untuk Sobat Seno dalam perencanaan keuangan sebelum ke slide berikut nih, slide penutup. Irma, silakan kalau ada. Nanti saya yang nutup ya. Sesi ini saya pesan sama sahabat Kana Rumah kita, sahabat Seno. Ya. Khususnya nih kepada para adik-adik yang milenial. Nggak usah tunda-tunda lagi untuk menabung, pikirkan menabung dari sekarang, lebih bagus memulai dari nilai yang kecil daripada Anda tidak melakukan sama sekali. Jadi jangan tunda-tunda lagi, menabung dari sekarang. Tabunglah dari sekarang. Tabunglah dari sekarang. Iya. Terima kasih ya sudah mau hadir untuk kesekian kalinya jadi tamu tetap di Kana Rumah kita. Kana Rumah kita. Sangat edukatif, sangat inspiratif. Saya juga banyak belajar juga nih dari Teteh. Karena Teteh di lapangan kan saya kebanyakan. Saya banyak belajar dari bisa aja. Seno nih, secara akademis nih saya banyak belajar. Kalau saya orang lapangan nih. Ya jadi Sobat Seno kami saling melengkapi lah ya. Kan saya lebih jarang berada di lapangan. Ya. Baik Sobat Seno, terima kasih sudah menonton, sudah memberi like atau komen atau bahkan subscribe jika ada yang memberi subscribe. Saya tutup suatu kutipan, suatu quote dari Alan Lakein. Berencana adalah membawa masa depan ke kehidupan saat ini. Sehingga Anda dapat berbuat sesuatunya sekarang. Itu Teh. Keren. Pak Seno, ini boleh nggak sih numpang promosi di sini? Oh, kenapa Teh? Coba ada promosi apa? Kejutan apa nih untuk Sobat Seno? Saya seperti gini, saya dan Kana Rumah kita lagi nih. Saya dan Kana Rumah kita ini insya Allah punya rencana untuk mengadakan webinar gratis. Catat ya para milenial, webinar gratis yang akan kita bahas tentang financial freedom gini ya. Nah, ini pandemik begini, kita di rumah aja, yuk kita sama-sama belajar nih. Kita sama-sama belajar untuk bisa hadir di webinar kita nanti. Gitu ya Pak Seno ya? Tanggal 29 Agustus Teh. Kalau nggak salah rencana kita ya jam 10 ya. Jam 10 pagi. Ya, terima kasih Teteh juga ngingetin nih. Saya hampir lupa nih. Saya kira tadi udah disinggung-singgung di awal ya. Catat ya 29 Agustus jam 10. Jam 10 pagi. Iya. Beneran gratis gitu ya? Kita kasih gratis, iya. Terus nanti gimana caranya daftar? Nanti kepada Sobat Seno bisa jumpai link pendaftarannya. Adalah menyusul kita akan umumkan ya. Iya. Oke. Baik. Ditunggu dan supaya ramekan webinarnya kan. Belajar nih dari Teh Irma bisa kayak gimana kok bisa kelihatan santai-santai aja sekarang, masih ada kerja keras sehingga sekarang udah mencapai kemerdekaan finansial. Amin. Teh jaga kesehatan ya Teh. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.